Ya, pemirsa, pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi berbasis syariah, yakni Sukuk Wakaf Retail (SWF 3) dengan masa penawaran hingga 7 Juli 2022. SWR 3 sendiri memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbal hasil atau kupon tetap sebesar 5,05% per tahun. Pemerintah kembali membuka masa penawaran cash wakfling sukuk atau CWLS retail seri SWR 003 yang merupakan produk investasi surat berharga syariah negara atau SBSN yang disediakan sebagai alternatif investasi bagi nazir dalam mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. SWR 003 ditawarkan kepada investor, baik individu, warga negara Indonesia dan institusi secara online dan offline melalui platform mitra distribusi. Adapun masa penawaran SWR 003 berlaku mulai 11 April hingga 7 Juli 2022 dengan tingkat imbal hasil atau kupon yang ditawarkan sebesar 5,05% per tahun dan bersifat tetap. Sedangkan masa jatuh tempo investasi selama 2 tahun dan jumlah minimum pemesanan sebesar Rp1 juta serta tidak ada batasan maksimal pemesanan. Investasi pada SBSN sendiri dijamin oleh negara sehingga akan lebih terjamin dan aman dari ancaman gagal bayar. Setidaknya ada 2 undang-undang yang menjamin, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 dan Undang-Undang SBSN Nomor 19 Tahun 2008. Adapun mitra distribusi pemerintah dalam penerbitan SWR 003 antara lain Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Unit Usaha Syariah Bank Permata, Unit Usaha Syariah CIMB. SWR 003 sendiri merupakan instrumen investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penerbitan SWR 003 ini merupakan yang ketiga kalinya setelah penerbitan CWLS Retail seri SWR 001 di tahun 2020 dan seri SWR 002 di tahun lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya, SWR 3, pilihan investasi berkah tiada henti. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah, Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Dwi. Bu Dwi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai SWR 003 ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih untuk pemirsa IDX Channel. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Tadi rasanya sudah cukup lengkap ya yang disampaikan di video yang ditayangkan tadi untuk intronya. Jadi pemerintah sejak tahun 2020 itu menerbitkan satu instrumen namanya SWR Cash Wakafling Sukuk atau dengan seri yang untuk retail itu kita sebut SWR. Nah, ini sekarang sudah SWR 003, artinya ini sudah ketiga kalinya. Nah, ini merupakan satu inovasi dari pemerintah bagaimana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf. Jadi wakaf itu tidak hanya wakaf aset ya, biasanya kan yang kita kenal 3M. Madrasah atau sekolah, kemudian masjid dan juga makam. Itu adalah semuanya wakaf aset. Nah, ternyata sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf itu bisa dengan wakaf uang. Dan wakaf uang itu sangat mudah. Melalui cash wakafling sukuk ini, masyarakat bisa berwakaf hanya 2 tahun, dan setelah 2 tahun itu uang akan kembali 100% kepada para wakif atau dari para investor. Yang membedakan dengan instrumen yang lain atau sukuk retail atau sukuk tabungan, di sini untuk karena sifatnya adalah berwakaf, makanya tadi
tiada henti dari hasil investasi ini, berkah tiada henti. Kenapa? Karena masyarakat tadi yang berwakaf, yang berinvestasi di CWLS ini, mereka akan mendapatkan hasilnya itu untuk di duniawi kita bisa menyampaikan atau menyalurkan pada mauquf alai atau pihak atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Namun di sini tidak terbatas pada yang memerlukan langsung untuk dikonsumsi, tapi kita mencoba membuat atau memberikan multiplier effect yang lebih besar, yaitu disalurkan di 3 hal. Bisa di sektor ekonomi, yaitu membantu para UMKM, para petani, para peternak, sehingga mereka bisa menghasilkan income atau meningkatkan income-nya, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian di bidang kesehatan, yang sudah dilakukan adalah untuk membangun retina center di Serang, Banten, di rumah sakit wakaf di sana, dan untuk memberikan alat kesehatan dan juga ambulan. Nah, yang terpenting justru adalah bisa membantu memberikan operasi gratis katarak, sekitar 2.500 pasien di sana gratis, dan tentunya mereka yang di operasi gratis itu mereka bisa melanjutkan aktivitas untuk mencari penghasilan untuk keluarganya gitu ya. Jadi yang tadinya sudah memiliki keterbatasan karena katarak, mereka sudah bisa melakukan aktivitas lagi dan mencari income untuk keluarganya. Itu dia. Nah, ini membedakan satu lagi Mas Pras dibanding dengan sukuk retail dan sukuk tabungan, bahwa untuk SWR 003 ini itu tidak hanya dari warga negara Indonesia, tapi kita juga membuka untuk warga negara asing, dan juga tidak hanya untuk individu, kita juga membuka untuk institusi gitu. Oke, itu dia. Makanya disebut berkah tiada henti, karena kita bisa mendapatkan pahala tidak hanya di dunia pun, tapi di akhirat pun sudah terjamin juga karena pemanfaatannya begitu ya. Menjadi amal jariah juga. Jadi nih amal untuk kita jariahnya semua. bisa kita peroleh. Betul. Lah, lantas kalau kita bicara mengenai tujuannya sendiri diterbitkannya sukuk wakaf retail ini, apa sebenarnya Bu Dwi? Betul. Jadi kalau tujuan pemerintah tadi, pertama untuk memudahkan masyarakat berwakaf, tapi implikasi dari cash wakaf link sukuk ini sendiri adalah bisa meningkatkan pertumbuhan pasar keuangan syariah, karena yang bisa menjadi agen penjual atau mitra distribusi adalah hanya perbankan syariah sebagai LKSPWU. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan dana wakaf yang menurut survei baik yang dilakukan oleh beberapa institusi, bisa saya sebut di sini Bank Indonesia, BWI, Kementerian Keuangan sendiri, itu dari survei itu besar sekali potensinya wakaf uang ini. 180 sampai 200 triliun. Nah, saat ini belum bisa dioptimalkan, belum banyak masyarakat tertarik untuk berwakaf. Kenapa? Ada 2 hal penting yang menghalangi itu. Satu, karena literasi yang masih kurang. Oh, ternyata wakaf itu bisa dengan uang, dan itu ternyata bisa temporer. Kemudian hal yang kedua yang masih menjadi hambatan adalah trust, di mana wakif, orang yang berwakaf ini belum memiliki trust yang besar kepada pengelola wakaf atau kita sebut nazir. Nah, dengan adanya cash wakaf link sukuk ini akan menjembatani. Kenapa? Karena wakafnya cuma 2 tahun dan 100% akan kembali pada saat jatuh tempo. Di sisi lain, nazir yang nantinya akan menyalurkan dana ini akan meningkatkan kompetensinya, dan dia akan diwajibkan untuk membuat laporan sebagai bentuk akuntabilitas dan juga transparansi kepada wakif. Di mana wakif pada saat mau membeli itu sudah bisa memilih mau disalurkan kemana. Tadi sudah saya sebutkan, mau di bidang kesehatan, mau di bidang ekonomi, atau mungkin di bidang pendidikan. Dan nanti wakif itu akan mendapatkan report, bisa melihat dan nge-trace sampai kemana ini program ini gitu ya. Itu nanti bisa di websitenya BWI, di Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Karena nazir itu diberikan kewajiban untuk melakukan report atau menyampaikan laporannya kepada 3 institusi tadi. Di sisi lain, tentunya
kita dari BWI dan juga dari Kementerian Agama terus meningkatkan kompetensi dari para nazir karena adanya CWLS ini Iya. dengan cara bagaimana membuat sertifikasi para nazir gitu. Oke, itu dia berarti memang sudah memiliki standar profesional yang mumpuni lah kalau kita bicara mengenai Betul. instrumen wakaf ataupun sukuk wakaf retail ini karena memang sudah memiliki standar dari sisi sektor keuangan juga nih kalau kita lihat saat ini. Dan ini Iya, kalau boleh tahu Bu ditawarkannya sampai kapan? Karena kan tadi tidak hanya WNI, WNA boleh, kemudian tidak hanya individu, betul, institusi pun juga boleh menjadi investornya betul. nih, Bu Dwi. Iya. Nah, ini yang menariknya Mas Pras, jadi sejak tahun 2020 SWR 01, kemudian SWR 02, sekarang SWR 03 yang nanti akan selesai di tanggal 7, penawarannya sampai tanggal 7 Juli, Oke. itu terlihat partisipasinya itu terus meningkat. Yang SWR 01 kita mengumpulkan sebanyak 14,9 miliar dengan 1041 wakif. Kemudian di SWR 02 di 2021 meningkat dari sisi size-nya itu yang berwakaf sampai 24,19 miliar. Nah, saat ini sebelum ditutup, ini laporan terakhir kemarin itu sudah 27,7 miliar. Artinya terus mengalami peningkatan. Dan ini juga menarik bagi berbagai masyarakat, terutama challenge bagi pemerintah dan seluruh stakeholders untuk bagaimana meningkatkan literasi masyarakat ini dan meningkatkan kompetensi Ya, dari para nazir tadi gitu. Sehingga harapannya nih Mas Pras, ya, 5-10 tahun ke depan ya. CWLS ini menjadi backbone-nya ekonomi Indonesia. Karena potensi yang sangat besar tadi dan Ya. juga harapannya bisa menurunkan Gini ratio. Jadi itu dia. masyarakat yang punya uang, punya dana, berwakaf dan mereka menanamkan membuat amal jariah yang akan dipetik pada saat nanti sudah kembali ke alam barzah gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain ini bisa membantu masyarakat yang masih miskin kemudian melalui yang produktif wakaf tadi sehingga bisa menaikkan income-nya mereka, ya kan? Betul. Dengan income mereka naik, kemudian tentunya Gini ratio-nya akan menurun. Ya, ini Gitu. menarik kalau kita cermati dengan wakaf retail seperti ini. Tapi bagaimana dengan kesesuaian syariahnya, Bu Dwi? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar. Siap. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan keunggulan dari investasi sukuk wakaf retail. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini sudah dinyatakan memang karena dikeluarkan oleh negara jadi aman dan bebas risiko default. Kemudian pewakaf uang juga dapat memanfaatkan dari program kegiatan yang produktif. Minimal 1 juta dana yang Anda investasikan sudah dapat berkontribusi pada pengembangan sektor sosial. Kemudian dana akan kembali 100%, ini dibagi dua, ada wakaf temporer, kemudian wakaf permanen. Kemudian juga ada mendukung pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel. Itu dia beberapa keunggulannya. Berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana investasi dari SWR 003 ini. Ya, ada program ekonomi, ini bisa juga untuk ketahanan pangan, kemudian bangun desa unggul, usaha ternak, dan lain-lain. Kemudian untuk program kesehatan, tadi juga disampaikan oleh Ibu Dwi, ini ada sanitasi, kemudian pengadaan alat kesehatan, bahkan bangun rumah sakit. Kemudian ada program ibadah, ini untuk juga dakwah, kemudian renovasi rumah mengaji, dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Rianti Hadiningdia, Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan. Baik, Ibu Dwi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai beberapa keunggulan begitu, memang ini menjadi suatu hal yang benefit yang bisa didapatkan tadi. Tidak hanya keuntungan dari lahiriah tapi batiniah pun kita bisa mendapatkan. Bagaimana dengan kondisi ataupun benefit yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa? Tadi disebutkan juga ada wakaf temporer dan yang permanen ini. Seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Mas Pras.
Jadi kalau untuk cash wakaf link suku ini dari sisi syariah tidak perlu diragukan karena memang sudah mendapatkan opini syariah dan fatwa dari DSN MUI bahwa wakaf uang itu dibolehkan dan ini untuk cash wakaf link suku ini juga sudah diberikan opini syariahnya, artinya sudah sesuai dengan syariah. Kemudian untuk penyalurannya sendiri itu kan sudah disampaikan tadi. Kita menggandeng menunjuk namanya Bank Syariah yang tadi sebagai mitra distribusi atau agen penjual, ada 6 tadi. Kemudian dari mitra distribusi tersebut menggandeng namanya nazir. Mereka menggandeng masing-masing nazir. Nah, nazir itu nanti akan membuat list dari proyek yang disebutkan tadi di sektor ekonomi, di sektor sosial, kemudian ibadah atau pendidikan, itu nanti para investor atau bertindak sebagai wakif itu nanti akan mendapatkan informasi dan boleh memilih yang di mana. Kemudian untuk membeli defaultnya adalah temporer, artinya kalau tidak menyatakan apapun berarti nanti 2 tahun kemudian pada saat jatuh tempo uang akan kembali 100% kepada para wakif atau investor. Tapi kalau investornya sebagai wakif menyatakan, Bu Dwi, saya mau investasinya 10 juta, bukan cuma 1 juta, dan itu saya wakafkan secara permanen. Jadi nanti saya tidak akan mengambil lagi. Tapi kalau memang ada pernyataan seperti itu, nanti pada saat jatuh tempo, uang tadi atau pokok sukunya itu akan kembali di nazir yang ditunjuk, di mana Bapak Ibu sekalian atau para investor pada saat itu menyampaikan saya mau nazir yang ini, karena nanti sudah ada pilihan nazirnya, pilihan banknya atau mitra distribusinya. Dan ini pernah terjadi. Jadi pada saat itu ada yang memang saya mau berwakaf secara permanen dan ini maunya juga untuk ditempatkan di suku. Jadi nanti oleh nazir itu tidak bisa diinvestasikan di mana-mana, harus saja di suku. Sehingga nanti selama hidup bahkan sampai kita meninggal nanti kita akan terus mendapatkan hasil investasinya tadi, amal jariahnya itu akan terus mengalir karena uangnya atau wakaf uang itu tidak akan hilang. Oke. Nah, di sini yang memang diperlukan untuk bagaimana kita meningkatkan trust dan juga kredibilitas dari para nazir untuk bisa memberikan laporan gitu. Nah, laporannya itu kan harus disampaikan ke kami, ke BWI dan Kementerian Agama, sehingga nanti akan terus dibangun oleh mereka trust tadi dengan cara memberikan report. Oke, dan kalau kita bicara ini juga adalah produk investasi. Nah, ini lantas bagaimana dengan sisi imbal hasilnya, kemudian dari sisi kompetisinya kalau kita lihat dibandingkan dengan produk investasi lain, Ibu Dwi? Iya, baik. Kalau tadi disampaikan bahwa wakaf uang itu tidak boleh berkurang pokoknya. Jadi yang bisa dimanfaatkan adalah hasilnya. Sehingga nazir yang akan mengelola wakaf ini harus pinter-pinter menginvestasikan di instrumen yang paling aman. Salah satu instrumen yang paling aman di sini adalah suku, di mana suku dijamin oleh 2 undang-undang sekaligus, Undang-Undang SPSN dan Undang-Undang APBN. Nah, imbal hasil itu terus bergerak. Pada saat penerbitan di awal masa penawaran itu, SWR 003 ini diberikan tingkat imbal hasil 5,05 per tahunnya. Tapi imbalan itu akan diterimakan setiap bulannya. Jadi setiap bulan akan diterima dan langsung bisa dimanfaatkan dan disalurkan pada proyek-proyek sosial yang tadi sudah dipilih oleh para investor. Gitu. Oke, dari sisi keamanannya begitu, apakah ini benar-benar dijamin oleh negara? Ya, sekarang di negeri ini mana lagi sih issuer atau penerbit yang bisa menjamin investasi itu aman, kecuali pemerintah terutama. Karena pemerintah ini kan langsung 2 undang-undang sekaligus yang menjamin, bukan hanya presidennya yang menjamin atau MPR-nya atau DPR-nya. Jadi yang menjamin adalah 2 undang-undang sekaligus. Undang-undang SPSN atau Undang-Undang Sukuk Negara di pasal 9 ayat 2 dan ayat 3-nya menyampaikan bahwa pemerintah wajib mengembalikan atau membayar imbalan dan pokok sukuk itu tepat waktu. Kemudian di ayat 3-nya
menyampaikan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk membayar pokok dan juga imbalan sukuk tadi di APBN tahun berjalan. Nah, di situ yang menjamin di sini, sehingga kita mensecure bahwa oke, ini wakafnya kan temporer, berarti saya harus menjamin, harus dijamin nih uang saya kembali pada saat jatuh tempo. Ya, itu dia pemirsa. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi nih untuk menjadi investor SWR 003. Begitu langsung saja menuju ke mitra distribusi tadi yang sudah disampaikan di awal. Tapi kalau kita bicara mengenai penyaluran dana investasinya itu kemana saja? Apakah kalau sebelumnya kan ada yang masuk ke proyek-proyek infrastruktur, apakah juga metodenya atau mekanismenya sama, Bu Dwi? Ya, ini ada 2 komponen dalam cash wakaf link suku. Ya. Komponen yang pertama adalah pokok. Pokok itu kalau di pemerintah sebagai proceed atau penerimaan negara yang akan disalurkan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur tentunya. Oke. Nah, infrastrukturnya kan sudah banyak kita bahas, baik untuk yang jelas untuk langsung dimanfaatkan oleh masyarakat seperti rel kereta api, stasiun, kemudian pengelolaan air bersih di berbagai daerah gitu ya. Kemudian komponen kedua adalah imbalan. Nah, imbalannya ini disalurkan bukan oleh pemerintah, tapi disalurkan oleh nazir, yaitu pihak yang ditunjuk oleh masyarakat sendiri atau oleh para investor sendiri untuk menyalurkan dananya tadi. Nah, disinilah yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita meningkatkan kapabilitas dari para nazir tadi dalam penyalurannya tadi dengan cara meningkatkan kompetensi mereka. Di sini pemerintah melalui Kementerian Agama dan BWI itu membuat standarisasi dari para nazir. Kemudian nanti nazir itu wajib membuat report atau laporan setiap 6 bulan. Sehingga nanti para wakif, para investor itu bisa melihat sudah sejauh mana nih penyalurannya. Tadi kalau di ekonomi yang selama ini sudah dijalankan adalah memberikan bantuan pada peternak sapi di daerah Jawa Timur, ada Trenggalek dan Bojonegoro. Kemudian ada untuk membantu petani di Lampung. Kemudian ada untuk membantu UMKM yang kemarin terdampak pada pandemi COVID-19. Walaupun pemerintah sudah memiliki program, tapi memang tidak cukup rasanya ya, masih ada aja yang ketinggalan gitu. Banyak UMKM yang merasa, oh ini perlu mendapatkan bantuan di sana dan mungkin paling nggak memperkuat mereka untuk bisa melakukan usaha yang lebih berkah dengan syariah ini. Baik, Ibu Dwi terakhir nih, bagaimana dengan target sendiri Bu kalau untuk penerimaan investasinya dari SWR 003 ini? Ya, untuk SWR 003 karena ini adalah bersifat sosial ya, karena nanti imbalan tidak akan diterima oleh para investor, tapi disalurkan, sehingga kami tidak memiliki target tertentu. Tapi yang kita lakukan adalah lebih kepada bagaimana kita meningkatkan literasi tadi. Nah, beberapa hal yang kita dapatkan dari penawaran SWR 003 ini, banyak institusi-institusi dan komunitas-komunitas yang mereka menamakan diri kelompok pejuang wakaf gitu ya. Kemarin saya ketemu di Jogja itu ada pejuang wakaf yang sampai luar biasa. Mereka langsung tertarik untuk bagaimana dalam tahun depan, mempersiapkan tahun depan mereka akan mengajak masyarakat berwakaf tidak hanya 1 juta, misalnya ada yang 10.000, 100.000, itu akan dikumpulkan. Nanti tahun depan bisa dimasukkan ke CWLS. Nah ini ketertarikan ini yang luar biasa. Kemudian di beberapa daerah juga sudah sangat tertarik untuk program ini. Jadi kalau kami lihat sih lebih kepada bagaimana prospek ke depannya gitu. Oke, berarti memang ini dilihat dari sisi perspektifnya luar biasa sekali. Kemudian tanggapan dari masyarakat mengenai wakaf juga semakin membaik. Karena yang tadi perlu ditingkatkan adalah literasi lagi ya Bu, pemahaman, kemudian edukasi masyarakat mengenai wakaf pun dalam bentuk uang sudah bisa. Begitu bahkan manfaatnya tadi lahir batin bisa kita dapatkan sampai dengan dan menarik satu lagi Mas Pras, ini sudah bisa menggait anak-anak milenial ya. Generasi milenial sudah mulai gemar berwakaf karena apa?
Satu, wakaf itu mudah ternyata karena kita juga menyampaikan atau memberikan platform online, menyediakan platform online. Ya. Kemudian mereka tahu bagaimana membantu saudara-saudara kita tanpa harus kehilangan harta. Ya. Karena harta tetap utuh kan, 2 tahun Betul. kembali. Tapi dia sudah bisa memberikan bantuan pada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itu dia. Itu yang luar biasa karena dia bisa berpartisipasi, membangun negeri, membuat amal jariah, tapi tanpa kehilangan sepeser. Betul, yang Uang pasti buat adalah kita. meningkatkan kesejahteraan sesama begitu Betul, warga negara betul. Indonesia. Baik Ibu Dwi, terima kasih banyak atas info kemudian sharing Anda berikan. Sukses terus untuk SWR 003 begitu sampai dengan masa berlakunya. Terima kasih banyak. Ya. Selamat Terima melanjutkan kasih, aktivitas selamat Anda kembali. Salam Ya. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.